Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aziza SPD, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo pada program studi pendidikan matematika. Nomor UKG saya 201 501 931 226 dan nomor induk mahasiswa PPG saya 21 14 51 50 32 serta nomor pendaftaran ujian saya adalah 20 21 80 06 55. Berikut adalah kartu pendaftaran ujian kompetensi program PPG saya. Video UKIN pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 di SMA Negeri 1 Waikabubak, Jalan Teraten nomor 6, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Pada kelas 11 IPA semester 1, materi yang saya pakai adalah materi pokok tentang program linier dengan submateri yaitu menentukan nilai optimum dan minimum fungsi objektif. Mohon saran dan kritik dari dosen penguji dan guru pamong agar pembelajaran ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari sebelum pembelajaran, saya mengupload lembar kerja diskusi, lembar evaluasi, video pembelajaran, bahan ajar, serta absensi ke dalam Google Classroom. Dan saya juga membagikan link Google Meet ke WA Group anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Baik Bu. Sebelumnya Ibu akan cek jaringan dulu. Saya dengar suaranya Ibu. Siap. Jelas? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke. Alhamdulillah, Tuhan masih menjaga dan melindungi kita sehingga kita bisa bertemu lagi pada pagi yang indah ini. Untuk memulai aktivitas kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Untuk itu, Ibu minta Virgi, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa, anak. Baik Ibu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat menuntut ilmu untuk melanggar buruhan karena ingin melewati ridha Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah selesai. Terima kasih Virgi sudah pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ibu sudah membagikan link absensi di Google Classroom sama di kolom komentar. Silakan diisi sesuai dengan kehadiran kalian masing-masing. Mengerti anak-anak? Ibu. Apakah kalian sudah mengisinya? Sudah Ibu. Terima kasih anak-anak sudah mengisi absensi yang sudah Ibu bagikan. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu nasionalisme agar jiwa nasionalisme kita selalu melekat pada diri kita. Untuk itu, Ibu minta Herman tolong pimpin teman-temannya dalam bernyanyi. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita.
Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Terima kasih Herman sudah memimpin teman-temannya dalam bernyanyi. Hari ini ya kita akan belajar tentang program linier. Coba amati gambar di sini. Sekarang Ibu mau tanya. Di atas itu gambar apa? Apa Asmi? Pabrik sepatu, Ibu. Oke, di situ ada pabrik sepatu. Ibu sekarang Ibu mau tanya sama kalian ya. Adakah yang pernah melihat pabrik sepatu? Saya pernah Ibu. Awalia, kamu lihat di mana Awalia? Waktu berkunjung di rumah nenek Ibu. Di dekat rumah nenek ada pabrik sepatu. Bagus sekali Awalia. Sekarang Ibu mau tanya, sepatu apa yang dihasilkan di sana Awalia? Banyak sekali Ibu. Ada sepatu kes, sepatu kulit, sepatu karet. Banyak sekali Ibu. Jadi banyak sekali ya sepatu yang dihasilkan. Anak-anak, ketika kita melihat pabrik sepatu, banyak sekali sepatu yang dihasilkan di situ, pasti akan timbul pertanyaan bagi diri kita. Satu hari itu pabrik itu bisa memproduksi berapa banyak sepatu? Pasti pertanyaannya yang pertama seperti itu. Terus yang kedua, berapa sih keuntungan pabrik sepatu tersebut? Untuk menjawab semuanya itu ya, kita bisa selesaikan dengan menggunakan program linier, yaitu dengan menentukan ya, yang pertama menentukan nilai optimum dan minimum suatu fungsi objektif. Yang kedua, menyelesaikan masalah program linier. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita tadi, itu kita bisa selesaikan dengan menggunakan program linier, yaitu dengan cara menentukan nilai optimum dan minimum suatu fungsi objektif. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita lakukan hari ini adalah yang pertama, menyusun model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier. Selanjutnya adalah menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyusun model matematika dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan mandiri secara benar. Selanjutnya adalah yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi objektif yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan mandiri secara benar. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan mandiri secara benar. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat tidak dengan model matematika itu apa? Oke, Eltria, apa itu model matematika? Model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau memutuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara matematis. Bagus sekali Eltria. Hari ini ya kita akan belajar tentang model matematika. Sebelum kita masuk ke nilai optimum dan minimum, kita harus tahu dulu model matematika ya. Jadi model matematika tadi adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Sekarang kita akan belajar tentang menentukan nilai optimum dan minimum dari fungsi tujuan dengan metode titik pojok. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih metode titik pojok itu? Saya Ibu. Oke, Trias.
Metode titik pojok adalah metode yang menguji titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaian pada fungsi objektif. Oke, terima kasih Trias. Jadi di sini metode titik pojok adalah metode yang mengujikan titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaian pada fungsi objektif. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh. Ya, di sini ada orang bertransaksi membeli buah, di mana di situ ada buah apel, ada juga buah pisang. Ya, buah apel di situ per onsnya adalah 1000, sedangkan pisang di situ adalah 1500 per onsnya. Nah, di lapak itu bisa menampung 150 buah, itu maksimalnya. Jadi berat maksimal di sebuah lapak di situ adalah 300 kg. Tentukan laba maksimum yang diperoleh pedagang buah. Jadi di sini kita sudah memulai membuat model matematika ya, yaitu dari masalah tadi kita dapatkan X tambah Y lebih kecil sama dengan 150. Karena apa? Karena di sini dia tidak boleh lebih dari 150 buah. Jadi di sini X tambah Y, misalkan buah itu pisang dan apel adalah X tambah Y itu 150, tidak lebih kecil sama dengan 50 ya. 150 dan X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 300, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Dengan fungsi tujuan maksimumnya di situ adalah 1000X ditambah 1500Y. Itu adalah fungsi tujuan maksimumnya. Di sini adalah grafiknya. Setelah kita melakukan penyelesaian ditemukan titik potongnya di situ adalah 25,125. Di mana di grafik ini ada titiknya didapat. Yang pertama di sini adalah 150,0 dan 0,150 untuk pertidaksamaan X tambah Y lebih kecil sama dengan 150. Untuk pertidaksamaan X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 300, itu dapat titik potong 300,0 dan 0,100. Titik potong dari kedua grafik di sini didapat 25,125. Himpunan penyelesaiannya ya. Karena di sini tandanya lebih kecil sama dengan, maka dia berada di bawah grafik. Dia berada di titiknya di sini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Dia berada di situ. Laba itu dilihat dari titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaian. Jadi kita tahu tadi, ini dengan menggunakan daerah titik pojok ya. Ini laba. Jadi titik-titik pojoknya untuk daerah himpunan penyelesaian itu adalah yang pertama 0,0, 150,0 dan 25,125, serta di sini adalah 0,100. Itu adalah titik-titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Setelah kita dapatkan titik-titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian tadi, maka di sini kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya, yaitu fx, y dia sama dengan 1000x ditambah 1500 Y. Di sini 0,0 di sini adalah ketika kita masukkan dia menghasilkan 0. Titik 150,0 ketika kita masukkan dia menjadi 150, dan 25,125 ketika kita masukkan ke dalam fungsi objektif dia menghasilkan 12.500, dan ketika titik 0,100 kita masukkan dia menghasilkan 150.000. Jadi laba maksimum yang diperoleh di situ adalah keuntungan maksimum. Jadi kita lihat yang paling besar. Yang paling besar adalah 212.500. Itu adalah laba maksimum. Laba minimumnya berapa? 0. Itu adalah laba minimumnya. Setelah itu kita akan belajar lagi tentang menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan dengan metode garis selidik. Ibu mau tanya, adakah yang tahu garis selidik itu apa?
Saibu, metode garis lidik adalah metode dengan membuat garis-garis sejajar dengan garis lidik AX tambah BY sama dengan K untuk A, B lebih dari 0 dan K elemen R yang memotong daerah penyelesaian sehingga kita dapat menentukan titik atau titik-titik optimum yang terletak dekat sisi daerah penyelesaian yang Oke, terima kasih Herman, bagus sekali jawabannya. Metode garis lidik adalah metode dengan membuat garis-garis sejajar dengan garis lidik AX tambah BY sama dengan K untuk AB lebih besar daripada 0 dan K anggota bilangan real yang memotong daerah penyelesaian sehingga kita dapat menentukan titik-titik optimum yang terletak dekat sisi daerah penyelesaian yang mungkin. Ibu mempunyai suatu contoh. Di sini ada beberapa kue. Yang pertama adalah di sini kue lumpur, di kedua adalah kue bolu. Kue lumpur dan kue bolu dia maksimal di sini 350 gram ya. Harga kue lumpur di sini 3 kardus kue lumpur ditambah 5 kardus kue bolu, dia mempunyai berat 1.500 gram. Harga dari kue lumpur adalah 200 dan harga kue bolu di sini adalah 300. Yang pertanyaannya adalah tentukan laba maksimum yang diperoleh penjual kue tersebut. Sekarang ibu mau tanya, adakah dari kalian yang bisa membuat model matematikanya dari persoalan tersebut? Saibu. Virgi. Oke, Virgi. Untuk pertidaksamaan pertama, X tambah Y kurang dari sama dengan 350. Untuk pertidaksamaan yang kedua, 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 1.500 dengan persamaan fungsi tujuan maksimum 200X ditambah 300Y. Oke, Virgi, bagus sekali jawabannya. Jadi model matematikanya di sini adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 350 dan 3X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 1.500 di mana X lebih besar sama dengan 0 dan Y juga lebih besar sama dengan 0 dengan fungsi tujuan maksimum adalah 200X tambah 300Y. Ini kalau kita gambarkan caranya, ini tadi kita pakai apa? Tadi kita pakai titik pojok ya, sekarang kita pakai garis lidik. Kalau pakai garis lidik sama, kita harus gambar terlebih dahulu. Kita gambar di sini. Untuk persamaan pertama, X tambah Y lebih kecil sama dengan 350. Kita gambar di sini. Setelah kita gambar, dia mendapatkan sumbu X di situ adalah 350,0. Titik pada sumbu Y adalah 0,350. Itu untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua di sini adalah 3X ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 1.500. Didapat di sini. Titik pada sumbu X itu adalah 500,0 dan sumbu Y itu adalah titik koordinatnya 0,300. Dari dua garis ini didapat suatu titik potong. Titik potongnya di situ adalah 125,225. Di sini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Dia berada di sini. Di sini menentukan nilai optimum dari fungsi objektif dengan menentukan garis lidik. Ya, kita buat sama tadi ini daerah himpunan penyelesaiannya. Maka di sini kita dapat ya, kita buat garis lagi di sini. Ini 16X tambah 25 ya sama dengan 2000. Itu nilai optimumnya. Jadi kita buat garis untuk nilai optimum. Tadi kan kalau yang pertama tidak dapat ya, kita tidak buat garis, tapi yang ini garis lidik kita buat garis untuk nilai optimumnya di sini. Setelah itu didapat jadi Z sama dengan F X, Y dia sama dengan 200X ditambah 300Y, di mana F di situ titik potongnya adalah 125,225. Kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya
Setelah kita masukkan di fungsi objektifnya, di sini adalah 200 dikali 125 ditambah 300 dikali 225. Itu didapat nilainya adalah 25.000 ditambah 67.500, dia sama dengan 92.500. Jadi laba maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah 92.500. Nah, laba minimumnya berapa? Laba minimumnya itu adalah 0. Kenapa dikatakan 0? Karena tidak ada yang beli kue sama sekali. Minimumnya kan seperti itu. Jadi nilai laba minimumnya di situ adalah 0. Oke, sampai di sini mengerti? Oke, terima kasih. Nah, di sini Ibu mempunyai video pembelajaran. Silakan disaksikan video pembelajaran tersebut. Terdengar suaranya? Dengan fungsi tujuan. Hari ini kita akan belajar menggunakan metode garis selidik. Gimana sih cara menentukan nilai optimum menggunakan garis selidik? Nah, sebenarnya angkanya itu hampir sama dengan metode uji titik pojok. Yang pertama, kalian harus gambarkan daerah punan penyelesaian. Kemudian, yang kedua, kalian tentukan persamaan garis selidik. Nah, dari mana kita dapat persamaan garis selidik? Dari fungsi tujuan. Nah, di sini fungsi tujuannya fx, y sama dengan ax tambah by. Maka persamaan garis selidiknya ax tambah by sama dengan k. Nilai k itu apa? Nilai k itu dia sembarang berapa aja, tapi untuk memudahkan kalian bisa pakai nilai k itu sama dengan A kali B. Jadi misalkan di sini A-nya 2, kemudian B-nya 3, maka kalian dapat K-nya itu sama dengan 6. Kemudian langkah yang ketiga, kalian gambar garis selidik tadi pada grafik. Kemudian kalian geser ke kiri dan ke kanan. Maka garis selidik yang paling kanan itu adalah nilai maksimumnya, dan yang paling kiri adalah nilai minimum. Misalkan yang paling kanan itu adalah nilai maksimum, kalian dapatkan titik koordinatnya, baru kita masuk ke langkah 4. Kalian substitusikan titik koordinatnya itu ke dalam fungsi tujuan, maka kalian dapat nilai maksimumnya. Oke, terima kasih. Itu adalah video pembelajaran yang bisa kalian lihat lagi saat kalian mengerjakan soal. Link dari video pembelajaran Ibu sudah unggah di Google Classroom. Di situ juga ada bahan ajar yang sudah Ibu unggah ya di Google Classroom itu. Ibu sudah membagi kalian ya menjadi beberapa kelompok, yaitu 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 terdiri dari Gabriel, Viola, Eltria, Fitri, Manji. Yang kedua Trianto, Fatoni, Karin, Asmi, dan Tri. Dan yang kelompok 3 adalah Virgi, Heman, Awalia, Siti Najwa, Stefania. Ya, itu adalah kelompok 3. Nah, setelah ini kalian nanti bergabung di kelompok kalian masing-masing ya. Nanti linknya Ibu akan bagi di kolom komentar. Di sini ada soal yang harus kalian diskusikan sama kelompok kalian masing-masing. Soal tersebut ya Ibu sudah bagi di Google Classroom. Silakan ya kalian unduh di Google Classroom ya tentang lembar diskusi. LKPD diskusi di pertemuan keempat. Silakan lihat di pertemuan keempat. Di situ di Google Classroom itu ada lembar kerja evaluasi, lembar kerja diskusi, video pembelajaran, absensi, dan bahan ajar. Jadi sekalian nanti kalau ketika diskusi kalian lupa cara mengerjanya, kalian bisa lihat video pembelajaran, kalian juga bisa lihat bahan ajar. Oke, mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Bergabung di kelompok kalian masing-masing. Oke, Virgi sudah bergabung di kelompok 3. Pak Tony juga sudah bergabung. Awalia juga sudah bergabung. Next, terus Pak Tony sudah di download. Sudah, Ibu. Selamat bergabung Herman. Sudah di download LKPD diskusinya Herman? Sudah, Ibu. Ingat ya, diselesaikan dengan menggunakan sesuai dengan arahan yang ada pada LKPD tersebut. Silakan didiskusikan kembali sama kelompok kalian masing-masing. Ada masalah? Oke. Manji, ada masalah? Yang nomor 2 cukup. Tidak ada. Oke.
Jadi dia punya titik B dapat berapa tadi Pak Tony? 7,5,3. Kan dibagi dua, dibagi tiga. Oh, dibagi tiga. Iya, betul. X sama dengan 9, 2X tambah 3Y beradat sama dengan 24. Sudah berarti? 48. Sudah triple. Gimana? Sudah selesai? Betul. Sudah Ibu. Oke, silakan di-upload di lembar kerja diskusi ya di Google Classroom ya. Siap Ibu. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Kalau sudah selesai, silakan bergabung di menu utama lagi ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah bergabung semua. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok kami sudah Ibu. Oke, kelompok 2, silakan. Asmi. Siapa yang akan mempresentasikan Asmi? Saya Ibu. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat teman? Sudah kawan. Sudah, teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Soal yang pertama, pabrik sepatu di daerah Magetan memproduksi 2 jenis sepatu, yaitu sepatu kulit dan sepatu karet. Keuntungan yang diperoleh dari sepatu kulit adalah 40.000 per buah. Keuntungan yang diperoleh dari sepatu karet adalah 30.000 per buah. Sepatu kulit membutuhkan 6 jam pengolahan dan 4 jam pemasangan. Sedangkan sepatu karet memerlukan 3 jam pengolahan dan 6 jam pemasangan. Jika waktu yang disediakan untuk pengolahan 54 jam dan pemasangan 48 jam, hitunglah keuntungan maksimum yang bisa diperoleh oleh pabrik tersebut. Oke, jadi yang kita dapat ketahui dari permasalahan di atas yaitu ada 2 jenis sepatu, ada sepatu kulit dan sepatu karet. Kemudian yang ditanya berdasarkan pertanyaan di atas yaitu keuntungan maksimum yang bisa diperoleh oleh pabrik tersebut. Oke, untuk penyelesaiannya biar lebih mudah kita menggunakan tabel. Kita misalkan sepatu kulit itu X dan sepatu karet Y. Pengolahan tadi sepatu kulit membutuhkan waktu 6 jam, sedangkan pengolahan sepatu karet membutuhkan waktu 3 jam. Kemudian untuk pemasangan sepatu kulit membutuhkan waktu 4 jam, dan pemasangan sepatu karet membutuhkan waktu 6 jam. Waktu yang tersedia untuk pengolahan kita taruh di situ 54, dan untuk pemasangan kita taruh ini 48. Kemudian berdasarkan tabel kita dapat membuat model matematika dari persamaan di atas, yaitu yang pertama 6X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 54. Kemudian persamaan yang kedua, pertidaksamaan yang kedua 4X tambah 6Y kurang dari atau sama dengan 48. Sehingga X lebih kecil sama dengan 0 dan Y lebih kecil sama dengan 0. Dengan fungsi objektif atau tujuan yang kita dapat yaitu Fx, Y yaitu 40.000 X ditambah 30.000 Y. Oke, kemudian bentuk persamaan dari sistem pertidaksamaan di atas yaitu kita dapat 6X tambah 3Y sama dengan 54, 4X tambah 6Y sama dengan 48. Kemudian titik potong terhadap sumbu X dan Y untuk pertidaksamaan 6X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 54, persamaannya dia menjadi 6X tambah 3Y sama dengan 54. Kemudian kita uji titik potong Y dan X. Yang pertama kita anggap X sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan 6X tambah 3Y sama dengan 54. Y-nya kita dapat 18. Kemudian Y-nya kita ganti 0, X-nya kita dapat 9. Sehingga titik pertama kita dapat 0,18 dan titik kedua 9,0. Oke, untuk pertidaksamaan yang kedua 4X tambah 6Y lebih kecil sama dengan 48. Sehingga persamaannya kita buat menjadi 4X tambah 6Y sama dengan 48. Kita buat kembali seperti yang di atas, X-nya kita misalkan 0, sehingga Y-nya kita dapat 8. Kemudian kita ganti, Y kita misalkan 0, sehingga X dapatnya 12. Sehingga untuk titik yang ketiga kita dapat 0,8 dan untuk titik keempat kita dapat 12,0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fatoni. Oke, terima kasih Asmi. Silakan Fatoni untuk melanjutkan. Apakah sudah terlihat? Sudah Fatoni. Dari teman saya tadi untuk membutuhkan grafik. Ini yang garis pertama itu 0,8 kita Y-nya 8, X-nya 0. Terus selanjutnya kita isi yang tadi teman saya sudah
kerjakan, kita dapatkan grafik seperti ini. Terdapat 3 titik pojok, yaitu A 9,0 dan titik B 7,5,3 dan titik C 0,8. Titik potong B ini kita bisa cari dengan cara eliminasi dan substitusi dari ketidaksamaan di atas, yaitu 4x tambah 6y sama dengan 48 dikurangi 6x tambah 3y sama dengan 54. Jadi di atas kita eliminasi x-nya, di atas kali 3, di bawah kali 2. Jadi di atas menjadi 12x tambah 18y sama dengan 144, di bawah 12x tambah 6y sama dengan 108. Kurangi x-nya habis, 18y kurang 6y sama dengan 12y, 144 dikurangi 108 sama dengan 36, jadi 12y sama dengan 36. Y sama dengan 12-nya kita pindah ruas jadi pembagian, jadi Y sama dengan 36 per 12 sama dengan 3. Kita substitusikan nilai Y sama dengan 3 ke dalam salah satu persamaan. Kita masukkan ke persamaan 4x tambah 6y sama dengan 48. 4x tambah 6, Y-nya kita kali ganti 3 sama dengan 48. 4x tambah 6 kali 3, 18 sama dengan 48. 4x, 18 pindah ruas jadi negatif, kurang 48 kurang 18. 4x sama dengan 30. X-nya, 4-nya kita pindah ruas jadi pembagian. Jadi X sama dengan 30 bagi 4 menghasilkan X sama dengan 7,5. Maka akan didapatkan X sama dengan 7,5. Jadi titik potong B sama dengan 7,5,3. Terus selanjutnya uji masing-masing titik pojok ke dalam fungsi tujuan. Titik F, X, Y ini sama dengan 40.000 dikali jumlah sepatu kulit yang sebagai X ditambah dengan 30.000 ini dikali Y sebagai sepatu karet. Kita masukkan ke titik yang pertama yaitu 9,0. Ini X-nya kita ganti jadi 9, Y-nya sebagai ganti jadi 0. Jadi 40.000 dikali 9 ditambah 30.000 kali 0 menghasilkan 360.000. Terus kita masukkan ke titik B yang X-nya diganti dengan 7,5 dan Y-nya diganti dengan 3. Jadi 40.000 dikali 7,5 ditambah 30.000 dikali 3 menghasilkan 390.000. Terus selanjutnya kita masukkan ke titik yang C, X-nya sebagai 0, Y-nya sebagai 8. Jadi didapatkan 40.000 dikali 0 ditambah 30.000 dikali 8 menghasilkan 240.000. Karena yang ditanya nilai maksimum, jadi pendapatan maksimum yang didapatkan per hari adalah yang paling besar yaitu 390.000 yang berada di B. Jadi pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa metode titik pojok adalah metode yang menyajikan titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaian pada fungsi objektif. Metode garis lidik adalah metode dengan pembuatan garis-garis sejajar garis lidik AX tambah BY sama dengan K. Untuk A, B lebih besar daripada 0 dan K anggota bilangan real yang memotong daerah penyelesaian sehingga kita dapat menentukan titik-titik optimum yang terletak dekat sisi daerah penyelesaian yang mungkin. Oke, terima kasih Fatoni. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Adakah dari kelompok lain yang berbeda? Ada Ibu dari kelompok kami. Iya. Kelompok kami menggunakan metode garis lidik dan hasilnya tetap sama. Jadi biarpun menggunakan metode garis lidik, biarpun menggunakan metode titik pojok, itu tetap dia akan menghasilkan yang sama. Dalam diskusi tadi, itu juga Ibu nilai keaktifan kalian, kejujuran kalian dalam diskusi, itu Ibu nilai semuanya. Ibu sudah membagikan ya lembar evaluasi di Google Classroom. Ada lembar evaluasi di Google Classroom ini ya. Nanti kalian download lembar evaluasi ini ya. Kalian download lembar evaluasi, terus kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan ya, kalian unggah kembali di Google Classroom paling lambat jam 2. Nanti kalian unggah ya. Bagi siswa yang mendapatkan di bawah ketuntasan, Ibu akan mengadakan remedial. Yang di atas ketuntasan, Ibu akan adakan pengayaan. Oke, mengerti? Mengerti, Ibu. Mengerti, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, apa kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Kesimpulannya adalah metode titik pojok adalah metode yang mengujikan titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaian pada fungsi objektif. Oke, bagus sekali Fitri. Ada yang mau menambahkan? Saya, Ibu. Oke, Najwa, silakan.
Metode garis selidik adalah metode dengan membuat garis-garis sejajar garis selidik AX ditambah BY sama dengan K untuk A, B lebih besar dari 0 dan K himpunan R yang memotong daerah penyelesaian sehingga kita dapat menentukan titik-titik optimum yang terletak dekat sisi daerah penyelesaian yang mungkin. Oke, terima kasih Najwa. Ya, Ibu. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih yang kalian suka pada pembelajaran hari ini? Saya paling suka pada saat kegiatan diskusi, Ibu. Kita dilatih untuk saling kerjasama. Oke, terima kasih Eltria. Jadi diskusi itu melatih kita untuk saling kerjasama ya. Untuk pembelajaran selanjutnya ya, kita akan membahas tentang matrik ya. Pembelajaran selanjutnya karena program linear ini sudah selesai. Jadi pembelajaran selanjutnya kita akan ke pokok bahasan baru yaitu tentang matrik. Karena waktu kita sudah habis, Ibu akan mengakhiri pembelajaran ini. Jadi, Ibu minta Trianto, tolong pimpin temannya untuk berdoa, anak. Baik Ibu, teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin doa ini menurut agama saya yaitu Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Oke, terima kasih Trianto. Anak-anak ingat ya, kalian ya harus tetap belajar. Ya, dengan belajar itu bisa merubah kehidupan kalian. Ya, jadi harus belajar mumpung kalian manfaatkan masa muda kalian sebaik-baiknya. Jangan gunakan hanya untuk bersenang-senang. Itu yang terpenting, ya. Jadi belajar yang sungguh-sungguh biar kalian bisa naik kelas dan mendapatkan nilai yang bagus. Itu mengerti? Mengerti Bu. Mengerti, Bu. Sekarang kita dalam kondisi COVID ya, kasus COVID. Jadi pembelajaran kita hanya bisa dalam pembelajaran daring seperti ini. Untuk itu Ibu minta kalian tetap jaga kesehatan kalian ya. Kalian tidak mudah sakit. Ingat minum vitamin setiap hari. COVID itu sangat berbahaya juga ya buat kalian masing-masing. Apalagi sekarang musim hujan. Jaga kesehatan kalian masing-masing. Jangan suka keluar rumah. Ingat, kalau keluar rumah harus tetap memakai masker. Itu yang terpenting. Ibu tidak henti-hentinya ingatkan sama kalian tentang 3M. Apa sih 3M itu? Masker, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, bagus sekali. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu sama dengan yang dipakai Virgi sekarang. Itu namanya memakai masker. Itu caranya memakai masker. Tuh, Virgi sudah praktekkan di situ ya. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.